Siang, Pak. Selamat siang ya. Selamat datang di perwalian pertama kita. Tadinya rencana saya ini ya, mau kasih perwalian itu offline. Jadi biar bisa tatap muka langsung, kita bisa berinteraksi lebih bebas ya. Tapi karena waktunya mepet dan besok juga udah mulai kuliah, takutnya nanti banyak teman-teman yang nggak dapat informasi jelas ya tentang kuliah. Jadi bingung ya. Ruang kelasnya di mana, dosennya siapa, cara menghubunginya seperti apa, takutnya terlambat gitu ya. Terus juga bagaimana peraturan akademik, bagaimana menggunakan e-learning, menggunakan SIM, ya pasti belum tahu kan. Waktu di ini kemarin pengenalan kampus ada dikasih tahu nggak di inaugurasi? Ada, Pak. Ada? Ada. Ada ya, oke. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih detail. Jadi kalau ada pertanyaan bisa kita langsung tanya jawab ya kalau ada yang kurang paham. Kalau hari ini cukup kayaknya kita nggak perlu ini ya, nggak perlu perwalian offline. Tapi kalau memang perlu butuh nanti tolong kabar aja ke saya, kita cari waktu ya. Mau ketemu tatap muka langsung nanti saya jelaskan lebih jelas, berdetail. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Ade Ariswan. Saya home base atau berkedudukan sebagai dosen tetap di program studi teknik mesin di jurusan teknik mesin. Sekilas saya gambarkan ya, di kampus kita ada 4 jurusan, ada jurusan teknik mesin, jurusan teknik elektro, jurusan teknik informatika, dan jurusan manajemen bisnis. Nah, di bawah jurusan teknik mesin ada lagi prodi teknik mesin ya. Sekarang masih ada 3 ya. D3 teknik mesin, ada prodi D4 TPPU, teknik perawatan pesawat udara, ada prodi D4 teknologi rekayasa konstruksi perkapalan atau kapal, sama teknologi pengelasan ya, D4 juga. Nah, angkatan 2022 yang sekarang di teknik mesin ada 3 ya, kelas pagi. Dan biasanya nanti di semester 3, di akhir semester 2 menuju semester 3, nanti kalian akan memilih konsentrasi yang akan dilanjutkan. Ya, ada 2 konsentrasi di teknik mesin, yaitu teknik manufaktur dan teknik pengelasan. Jadi ini angkatan terakhir yang masih ada pembagian konsentrasi. Kalau tahun depan, yang angkatan depan nanti tidak ada lagi pembagian konsentrasi karena udah ada prodi pengelasan. Terus kalau nanti di antara teman-teman nanti yang milih konsentrasi pengelasan misalnya, D3 ya di lulusnya, mau lanjut D4, itu bisa di prodi kita, ya prodi D4 kita. Itu melalui jalur RPL. Ya. Terus nanti saya jelaskan juga tentang jalur RPL ya. Oke, di sini ada yang dari SMK Teknik Mesin. Fauzan dari apa dulu sekolahnya? Saya dari SMK 5, Pak. SMK 5. Itu yang di ini ya, yang di Kabil bukan? Itu 6 ya? Di Kapling Lama, Pak. Oh iya. Jurusan apa? Jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Oke. Teknik mesin berarti manufaktur ya? Iya. Pakai CNC ya? Iya, Pak. Siap. Siapa lagi tadi saya lihat namanya? Hakim. Hakim Yep. Alexander. Jurusan apa dulu? Pengelasan, Pak. Pengelasan ya. Oke. Nanti minatnya ke pengelasan atau manufaktur? Pengelasan aja, Pak. Konsentrasi pengelasan. Siap, tembus. Begitu ya. Jadi ada yang udah punya gambaran ke depan. Nah, mungkin ada juga yang SMA IPA ya. Ada nggak yang SMA IPA? Ada nggak? Atau mungkin di IPS ada nggak? Saya, Pak. Oh, IPS. Abdul Halim. IPS. Siap ya masuk mesin ya? Insya Allah, Pak. Siap, Pak. Nah, mantap. Ya, jadi semangat ya dari awal. Kita nggak ada membeda-bedakan yang lulusan mana. Lulusan SMK, mau lulusan SMA, yang IPA, IPS kita nggak beda-bedakan. Nanti kita ajarkan dari awal di sini. Tapi memang yang SMA, IPS dan juga SMA yang IPA mungkin banyak yang asing nanti ya, masih
banyak yang belum terbiasa, tolong nanti usahanya lebih ekstra. Dan jangan malu-malu kalau belum ngerti gitu. Bisa tanyakan sama teman-temannya yang udah pengalaman gitu. Apalagi biasanya yang megang alat ya. Kalau SMA kan nggak terlalu banyak praktik. Nah, apa bedanya kita diploma sama sarjana? Ada yang udah tahu nggak bedanya? Apa bedanya politeknik sama universitas? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Oke. Belum. Jadi bedanya kita yang diploma sama yang sarjana itu bedanya sama persis kayak SMA sama SMK. SMA itu banyak teori, praktiknya nggak terlalu banyak. Kalau SMK banyak praktik, tapi teorinya nggak terlalu banyak. Nah, sama seperti kita di sini gitu. Jadi yang politeknik, yang diploma, baik D3 maupun D4, praktiknya lebih banyak gitu. Tapi tentu saja nggak melupakan teori. Karena nggak mungkin kita praktik tapi nggak tahu teorinya kan. Jadi nanti jam-jam pelajarannya memang nanti lebih banyak teori. Nah, nanti saya jelaskan juga SKS ya. Udah tahu belum SKS? Belum, Pak. Nah, belum. Oke, Gus. Jadi nanti saya kasih tahu tentang SKS. Nama saya tadi, saya tadi di jurusan teknik mesin. Saya share screen dulu deh. Nah, kalau mau lihat data mahasiswa dan data dosen, itu kalian bisa cek di PDDikti, ya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Atau mau lihat, ini dosen ini dulunya kuliah apa, dulu Bapak ini pernah ngajar apa, kita bisa lihat di sini. Dan juga kalau misalnya mau lihat nama mahasiswa ya, ada yang ngaku-ngaku, saya lulusan Poltek Batam, namanya si ini, kita cari namanya di sini, betul nggak dia, bohong nggak dia, bisa. Jadi kalau nama saya di sini ya, saya cek di sini. Nah, saya itu di teknik mesin, status saya dosen tetap, saya PNS. Dulu saya kuliahnya di Universitas Riau dan ITB. Nah, tapi jurusan saya kimia, karena kita nanti mau buka prodi metalurgi, dan itu topiknya banyak tentang kimia gitu. Jadi saya direkrut untuk mengisi prodi tersebut. Nah, sementara ini saya membantu di teknik mesin, juga ada ngajar di kapal, dan juga ada di welding gitu. Tapi tentu saja yang berkaitan dengan keilmuan saya. Nah, 2017 saya dulu ngajar di Bandung, karena saya dulu tinggalnya di Bandung selama setahun. Saya ngajar di Bandung, pengetahuan bahan dan kimia industri. Tahun 2019 saya masuk di Poltek Batam. Saya ngajar mata kuliahnya ada matematika, ada mekanika, ada perkakas tangan, etika profesi, metrologi. Dulu ya, kelas fabrikasi logam, sampai terakhir itu ada fisika yang tahun lalu, dan ada mekanika. Nah, mungkin nanti di semester depan kita ketemu, tapi di semester ini kita belum ketemu ya. Karena semester ini saya banyaknya di kelas malam sama di prodi kapal. Di prodi mesin saya nggak dapat. Nah, kemudian mengenai jadwal, saya perlihatkan ya, jadwal kuliah. Barangkali ada yang belum ngeh ya, tentang jadwal kuliah. Nah, ini jadwal kuliah yang kelas mesin C. Nah, yang kelas mesin C hari Senin pagi, itu ada fisika, ini paralel ya, paralel 3 kelas kalau saya lihat. Kelas ABC itu dosennya sama, jamnya sama, mata kuliahnya sama. Kodenya MG ini ya dosennya, berarti Bu Mega Gemala. Ya, kalau MG itu kode untuk Bu Mega. Kemudian ya, kemudian jam 10.20 itu mulai meteorologi oleh Ibu Ita Wijayanti dan Ibu Windy Stefani. Nah, info yang saya dapatkan Bu Windy ini sedang ada pelatihan nih. Ada pelatihan, jadi mungkin belum bisa hadir. Jadi tolong nanti kontak juga ke Bu Ita ya, apakah besok Senin itu udah mulai kuliah atau belum. Tolong diinformasikan udah mulai kuliah atau belum. Nah, kalau kuliah meteorologi itu adanya di lab meteorologi di ruang 110. Nah, kalau kodenya depannya 1 berarti lantai 1 ya. Ini maksudnya gedung utama ya. Gedung utama itu tempat kalian ini.
Kemarin yang ngumpul-ngumpul itu di auditorium kan, yang di lantai 2. Nah, itu gedung utama tuh, yang di tengah-tengah kampus lah, itu gedung utama. Nah, kalau kodenya ada 1, berarti angka 1 di depan ini lantai 1. Oke, 1110 itu ada di lorong lift ya, kalau kita masuk dari lobi depan yang ada Pamdal. Satpam di kampus namanya Pamdal ya, pengamanan dalam. Lorongnya itu masuk ke dalam, belok sebelah kiri. Ke sebelah kiri itu ruangan paling ujung di kanan. Itu ada nomor ruangannya 110, 110. Itu ruangannya di situ. Metrologi itu belajar pengukuran ya. Kalau yang mesin mungkin udah familiar pakai mikrometer, pakai kaliper ya. Pakai apa lagi? Kelurusan, penyiku ya. Nah, itu fungsinya untuk memastikan ukuran benda yang kita produksi presisi. Nah, kalau yang SMA, IPA itu pasti pernah belajar juga di fisika tuh biasanya. Di fisika tentang pengukuran itu pakai jangka sorong, pakai mikrometer skrup, pakai mistar ya, sama seperti itu. Tapi nanti kita lebih banyak lagi ininya, alat-alatnya. Kemudian hari Selasa belajarnya online ya dengan Ibu Melani Mandalena Manurung. Nah, Ibu Melani ini juga sedang pelatihan ya. Nanti tolong di kontak ibunya, apakah udah bisa masuk kuliah atau ada tugas atau seperti apa. Nah, kemungkinan minggu depan baru beliau bisa masuk ke kampus. Tolong dikabari ya. Ini kalau saya lihat online ya. Nah, sementara ini online, tapi kalau butuh praktek ketemu langsung itu ada jadwal tersendiri. Nah, itu akan disepakati sesuai sama dosen yang bersangkutan, tapi nanti sesuai dengan topiknya. Kalau pertemuan pertama mungkin nggak perlu langsung ketemu, tapi pertemuan berikutnya mungkin bisa ya. Nah, tolong diinfokan ke dosennya. Intinya tetap ini ya, tanyain ke Ibu Melaninya. Kemudian hari Rabu perkakas tangan, ini ada Bu Ita dan Ibu Anissa Fiona. Nah, ini dosennya sama ya kayak di metrologi, tapi yang satunya lagi beda ibunya. Nah, kalau perkakas tangan kodenya W5, kode ruangannya W5. W itu workshop ya, bengkel atau laboratorium. Nah, kalau kode W5 itu adanya di belakang kampus di sebelah kanan. Jadi kalau kita ke gedung utama di sebelah kanan, dekat kantin lah. Kantin terus dekat gazebo. Persis hadap-hadapan sama hanggar. Tahu hanggar kan? Depan hanggar. Udah ya. Nah, persis di depan hanggar itu. Itu W5, laboratorium manufaktur. Perkakas tangan ini kuliahnya tentang menggunakan peralatan yang pakai tangan manual ya, misalnya kikir, gergaji, tap and snay, bor ya. Karena kalau kita membuat suatu benda, produk, itu sebelum kita pakai mesin, kita harus tahu dulu cara pakai peralatan yang manual gitu. Kalau udah bisa yang manual, baru kita pakai CNC. Bukan CNC, misalnya mesin milling ya, mesin milling, mesin bubut gitu. Nah, kalau udah bisa yang mesin milling, mesin bubut, baru ya CNC, seperti itu ya. Jadi bertahap dari awal. Jadi kalau yang belum pernah sama sekali megang mesin, jangan takut, nanti kita mulai dari awal, mulai dari bawah. Kemudian hari Kamis ada kuliah K3. Nah, K3 ini sangat penting karena banyak benda-benda berbahaya ya. Apalagi kita jurusan mesin itu yang paling bahaya dari semua jurusan di kampus. Gitu. Misalnya informatika kan di komputer. Gitu. Atau manajemen bisnis paling modalnya kalkulator, Excel gitu kan. Kalau kita banyak benda-benda berbahaya. Ada nanti waktu di lab pengelasan itu banyak sekali benda-benda beracun ya, dan juga ada sinar-sinar ultraviolet seperti itu yang dari pengelasan. Yang di manufaktur juga banyak ya, misalnya kayak benda-benda berputar, mesin-mesin yang berkecepatan tinggi, nah itu juga bisa menimbulkan bahaya kalau nggak ngerti. Nah supaya aman dari semester 1 kita ajarkan bagaimana menerapkan K3. Karena K3 ini sampai kalian bekerja juga akan dipakai ya. Kalau nanti bekerja di perusahaan, pasti yang utama itu ditekankan K3-nya. Karena percuma kita membuat satu produk tapi celaka, kan nggak mungkin. Nah ini kuliahnya online ya. Pengajarnya Ibu Mutiarani. Kalau di sini online, nanti
Kalau ada tatap mukanya nanti Ibu Mutianya akan memberitahu di tengah-tengah kuliah. Di hari Kamis, masih di hari Kamis setelah makan siang, mata kuliah pengetahuan material. Ini mulai dari pengenalan logam, mungkin juga ada resin ya, komposit. Karena kita kalau mau buat produk tentu kita harus tahu bendanya itu bahannya apa gitu. Kalau kita mau buat misalnya gear sepeda misalnya ya, tahu gear kan, yang gerigi itu. Nah itu bahannya dari apa? Dari logam baja atau stainless steel atau komposit seperti apa? Itu bahannya dijelaskan di mata kuliah ini, pengetahuan material bersama Ibu Aulia Fajrin. Ruangannya di lab W1. Nah, kalau W1 itu beda sama W5 ya. Kalau W5 itu ruangannya atau labnya di kanan gedung utama, kalau dari depan ya, di kanan. Berarti masuknya dari letaknya itu hadap-hadapan sama hanggar. Nah, kalau W1 itu di sebelah kiri, di dekat parkir mobil dosen. Jadi kalau kita parkir motor, di depannya kan ada parkir mobil, nah dekat situ. Nah, ada W1, ada W2, ada W3. Itu berurutan tuh. W1 yang paling depan, di tengah-tengahnya ada W2. Nah, W2 tuh lab saya. Saya tuh sukanya bukan gitu. Saya itu ruangannya ada di W2, di lab pengelasan. Nah, jadi W1, W2, W3. W3 itu lab injection molding. Karena kita ada lab pencetakan plastik ya di W3. Oke, W1, W2, W3. W4-nya itu bukan punya kita, tapi lab uji punya BP Batam, ada di tengah-tengah. Baru W5 yang tadi, di sebelah kanan, W5, W6, sama W7. Nah, W5 manufaktur, W6 lab CNC, W7 itu punya elektro. Jadi kita jarang sekali pakai W7. Oke, kemudian hari Jumat, agama. Nah, agama ini dosennya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Nah, ini tergantung sama agama yang kalian buat di pendaftaran. Jadi jangan ada yang nipu-nipu sama agamanya, nanti salah masuk ya. Misalnya agamanya apa ya? Misalnya agamanya Buddha gitu. Tapi salah input, dimasukin nama agamanya di situ Kristen ya. Jadi masukin ke kuliahnya kuliah Kristen gitu. Jadi sesuai sama agama yang kita anut, dosennya tersendiri. Kalau yang agama Islam ya sama dosen Islam, agama yang Kristen Protestan sama yang Protestan. Kalau yang Katolik sama Katolik, kalau Hindu sama Hindu, Buddha sama Buddha gitu. Sesuai sama agama yang dianut. Ada 2 sesi dan ini ya online ya. Kecuali disampaikan berbeda, tergantung sama dosennya. Kemudian di hari yang sama, hari Jumat ada juga kewarganegaraan dengan Ibu Nurul Fadilah, ini juga online. Kewarganegaraan ini mata kuliah wajib ya, di semua kampus ada di Indonesia. Kewarganegaraan itu isinya tentang tata negara ya. Dan ada bahasa Inggris dasar. Nah, karena kita tinggal di Batam dan kita itu tempat yang sangat strategis, banyak orang singgah, kita bisa dekat dengan dunia luar ya. Bahasa Inggris itu sangat penting di sini gitu. Makanya nanti kalian akan banyak sekali ketemu bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris dasar, ada bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, bahasa Inggris teknik ya. Jadi akan sering hampir setiap semester ada bahasa Inggrisnya. Jadi tolong nanti dimantapkan bahasa Inggrisnya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris itu sangat rugi sekali. Karena kalau kita lihat perusahaan yang ada di Batam itu kebanyakan perusahaan luar gitu. Ada perusahaan dari Prancis, ada perusahaan dari Jepang, ada perusahaan dari Taiwan, ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika ya. Dan mereka itu dari interview aja udah minta kita bahasa Inggris gitu. Nah, kebetulan saya dosen koordinator magang untuk konsentrasi welding. Itu banyak sekali perusahaan yang langsung minta mahasiswa dengan spesifik bisa bahasa Inggris. Nah, jadi dia nggak lihat nilai itu. Dia lihatnya yang bisa bahasa Inggris. Nah, jadi jangan sampai kita nggak bisa masuk ke perusahaan itu karena perusahaan itu ada di Batam dan kita tinggal di Batam. Kalau kita kalah saing itu sangat sayang sekali ya. Apalagi cuma gara-gara bahasa Inggris gitu. Kalau kalau soal teknis, saya yakin kalian nanti bisa bersaing lah. Tapi kalau kena di bahasa Inggrisnya sayang. Jangan sampai perusahaan itu buka operasional di Batam, tapi yang masuk orang-orang dari daerah lain, sayang sekali. Itu ya. Jadi ini
ada mata kuliah yang akan diambil di semester ini, ada 20 SKS kalau nggak salah ya. Ada 20 SKS, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu libur. Nah, Sabtu Minggu itu bisa diisi dengan kegiatan kemahasiswaan, itu pilihan ya. Dan itu baik sekali kalau punya, tapi saran saya ambil sesuai dengan kebutuhan, nggak ini ya, tidak butuh atau tidak harus memaksakan diri. Kalau misalkan nggak sanggup, satu aja gitu. Tapi kalau sanggup, ya bolehlah ambil lebih dari satu gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan mengenai kuliah? Ruangan? Silakan. Pak, Ya, izin bertanya Pak. siapa nih yang bicara? Dengan Tri Aryo Pak. Ya, silakan Tri Aryo. Pak, nanti kan di learning itu mata kuliahnya di enroll-nya saya nggak paham Pak. Oke. Enroll ya. Oke. Ada Ya. lagi? Lagi mau nanya? Saya Pak izin nanya Pak. Hakim ya, silakan. Itu saya tadi nengok jadwalnya ada 2 dosen itu maksudnya gimana ya Pak? Pengajarnya 2. Sekaligus ngajar dua-duanya. Oh berarti dalam waktu yang sama ada 2 dosen yang mengajar Pak. Betul. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Itu dulu? Oke. Oke, kita lanjut ke learning ya. Alamatnya ada di learning.polybatam.ac.id. AC itu akademik ya. Jadi kalau ada domainnya ac.id itu biasanya kampus ya. Saya percaya. Kalian udah dibagikan email students kan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah bisa diakses nggak? Sudah Pak. Sudah. Udah bisa dibuka emailnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bagus. Nanti saya minta ininya, alamat emailnya, karena dosen juga punya alamat email Outlook seperti itu. Microsoft itu dapat penyimpanan besar ya. Tolong dimanfaatkan karena sayang. Terus kalau kita email ke luar pakai alamat email Polybatam ACID, nah itu lebih terpercaya daripada kita pakai alamat email gmail.com. Nah itu kan email gratis kan? Kalau email gratis kan siapa aja bisa bikin gitu. Tapi kalau Polybatam ACID, nah pasti ini orang Poltek, orang lebih percaya gitu ya. Nah, kita login dulu. Kita login dulu ke emailnya. Ini mata kuliah yang saya ajar ada di sini. Kalau kita mau enroll, itu bisa buka dari site home. Scroll ke bawah, ambil kategori sesuai dengan prodi kita, teknik mesin kan? Klik teknik mesin. Nah, ini ada mata kuliahnya. Nah, misalnya mata kuliahnya apa ya? Misalnya fisika. Nah, itu enrollnya sesuai yang diambil ya. Jangan salah masuk. Access. Klik aja access. Nah, kalau tulisannya no enrollment key required, berarti tinggal klik aja enroll me. Jadi kita masuk ke dalam mata kuliah tersebut, course-nya. Gitu. Tapi kalau minta enrollment key, berarti ada password tuh. Nah, passwordnya tanyakan ke dosen pengajar. Nah, gitu aja caranya. Gampang kan? Bisa nggak? Mau saya ulang? Udah, Pak. Bisa ya? Oke, saya perlihatkan isi learning ya. Misalnya saya ada mengajar mata kuliah ini di kapal, ada ini masih kosong ya. Teknologi pelapisan kapal. Saya perlihatkan yang lama deh. Jadi e-learning itu dia di reset setiap semester karena isinya nanti beda-beda. Nah, kalau yang udah selesai itu disimpan di arsip. Ini semester lalu kalian bisa buka di sini. Tapi kalau nggak ngambil mata kuliahnya nggak bisa masuk juga sih.
misalnya mata kuliah meteorologi misalnya. Nah, jadi nanti seperti ini ya tampilannya kalau udah diisi sama dosen. Nah, ini yang ngisi dosennya nih, dosen pengajarnya yang ngisi. Jadi ada materi kuliah, kalau meteorologi nanti ada blok ukur, ada straight edge, ada micrometer, ada height gauge, kemudian ada jangka sorong, ada meter ukur, bevel protractor, dial indikator, kasar permukaan, ada UTS-nya, dan ini ada UAS-nya. Di sini kosong karena kita ada PBL ya. Ada project based learning, jadi mahasiswanya dialokasikan ke PBL. Nah, mengenai PBL nanti kita diskusikan lagi lah karena panjang. Tapi info yang saya dapatkan mahasiswa semester 1 teknik mesin itu nggak dilibatkan ke PBL dulu karena mau dimantapkan dasar-dasarnya dulu, kecuali ada kebutuhan khususnya. Jadi gini, nanti ada berbagai macam bentuk ininya ya. Untuk ini saya perlihatkan. Misalnya activity-nya itu warna hijau kayak gini. Mana? Lesson. Nah, kalau lesson itu nanti ada teorinya, ada soal latihan. Itu bisa dibuka sampai habis, sampai terakhir. Kalau ini attendance yang warna merah seperti ini buat absen. Nah, kadang-kadang dosen ada yang mengambil absen dari learning. Kalau yang biru ini assignment. Assignment itu tugas. Bentuknya biasanya upload file ya. Filenya bisa PDF, bisa PowerPoint, bisa Word, tergantung dengan yang diinstruksikan. Kalau bentuknya quiz seperti ini, yang merah ini, itu quiznya bisa pilihan ganda, bisa isian, bisa juga esai. Bisa pakai waktu kalau quiz ini ya. Kalau assignment itu dikasih waktu beberapa hari bisa. Tapi kalau quiz itu bisa pakai waktu dalam hitungan jam. Bisa hitungan menit gitu. Itu bedanya. Kemudian ada lagi di URL. URL itu link aja sih, tempat meletakkan link. Seperti itu. Contoh lain ya, misalnya mata kuliah yang pernah saya ampu itu semester genap, misalnya di semester genap. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Fauzan, Pak. Ya, silakan Fauzan. Tadi saya sudah lihat jadwalnya kan, Pak. Itu di hari Selasa itu jadwalnya gambar teknik. Ya. Tapi pas saya cek di website e-learning itu kok yang muncul malah jadwal PKN itu gimana, Pak? Oh ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ini ya. PKN itu yang mana? Selasa ya? Di Selasa, kan? website learning-nya ya, Pak. Iya kan, ini kan. Set home. Di sini, di mana sih? Mana sih jadwalnya? Di Enroll Me, Pak. Enroll me. Di tadi mesin ini ya? Iya, Pak. Terus mata kuliah apa tadi? KWN. Kewarganegaraan. Ini ya? Iya, Pak. Mana yang Selasa? Tadi saya lihat di KWN, Pak, hari Selasa, Pak. Di dalamnya ini. Iya. Coba ya saya masuk ya. Nah, situ, Pak. Mana yang Selasa? Ini tanggal 23 kan hari Selasa, Pak. Oh, nggak masalah. Dan ini minggu kuliah maksudnya nih. Tanggal 23 sampai 29. 1 minggu kan? Kalau jadwal kuliahnya kan di hari Jumat. Jumat itu tanggal berapa?
Di mana tanggal berapa sih? 25, Pak. 25, berarti masuk sini kan? Iya, Pak. Ah iya, berarti dia minggu pertama maksudnya seperti itu. Oke? Bukan Oke, hari Pak. Selasa ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Pak, saya Pak Lovan Sep. Ya, silakan. Pak, ini kan saya mau coba masuk yang learning lagi, Pak. Tapi Ya. nggak bisa masuk, Pak. Kenapa? Saya pakai password yang baru ini nggak bisa, Pak. Saya pakai password yang lama nggak bisa, Pak. Maksudnya gimana masuk? Masuk untuk Passwordnya loginnya, salah? Pak. Untuk login, iya, Pak. Passwordnya salah. Login invalid. Coba kamu share screen sekarang, coba bisa nggak? Coba kamu login sekarang. Saya pakai laptop, Pak, loginnya. Iya, sekarang pakai laptop nggak? Enggak, Pak. Saya Zoom-nya ini pakai HP, Pak. Oh. Nggak bisa pula, saya cobain sekarang. Gimana ya? Jadi kamu nggak bisa masuk learning? Iya, Pak. Nggak Dan bisa, Pak. Katanya apa? Password salah. Login invalid. Login invalid. Lagi error aja mungkin. Coba kamu coba lagi nanti. Tadi terakhir jam Oke. berapa? Barusan ini, Pak, saya coba. Mungkin lagi rame, nanti coba lagi sejam lagi ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, kalau nggak bisa nanti kasih tahu saya. Ya. Nanti saya coba follow up. Atau kamu ke inilah pusat informasi, tahu nggak pusat informasi? Tahu, Pak. Nah, di situ. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ada lagi? Nah, ini minggu kuliahnya ya. Seminggu gitu. Ini saya kuliah mekanika seperti ini. Ada kuis seperti ini, lalu ada ujian. Itulah kalau mekanika. Mengenai jadwal ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. ini Pak, tadi kan saya telat masuk kan Pak. Siapa yang bicara? Telat masuk Zoom tadi Pak. Iya Pak. Jadi Pak untuk jadwal hari Senin kita masih per shift ya Pak? Persif. Iya, Gimana? yang ada yang online ada yang offline Pak. Oh. Untuk hari pertama masuk, kita ikutin jadwal yang ada ini dulu. Nah, Iya. tapi kalau yang berikutnya itu tergantung kebutuhan sama dosen pengajar. Berarti tergantung dosennya ya Pak? Ya. Ya. Kalau misalnya dosennya ngajar online, walaupun jadwalnya offline ya, jadwalnya praktikum, tapi bilangnya minggu ini kita online ya, kita ikutin online. Terus kalau misalnya kuliahnya biasanya online, misalnya kayak K3 ya, K3 ini kan online. Tapi kalau sesuai kebutuhan nanti Ibu Mutianya ngajak kalian ke lab, mau langsung memperlihatkan keadaan di kampus seperti apa. Nah, itu bisa-bisa aja. Tapi untuk pertemuan pertama kita ikutin jadwal di sini dulu. Nah, biar lebih pasti nanti tolong ketua kelasnya ini ya, hubungi dosen pengajar, biar nanti dosen pengajar langsung memberitahu. Tapi kalau sepengetahuan saya untuk pertemuan pertama itu mengikuti jadwal ini. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Belum ada? Oke. Nah, kemudian saya ingin memperlihatkan SIM ya, atau SILAM, Sistem Informasi Layanan Mahasiswa. Login pakai email ya. Nah, ini kalau tampilan dosen wali seperti ini. Jadi SIM itu dimiliki oleh mahasiswa dan dosen wali. Nah, kita di sini punya berbagai fasilitas. Ada beasiswa, kemudian ada cuti kuliah, pindah kelas, pengunduran diri, angsuran UKT, perubahan UKT, dan bantuan UKT. Jadi gini, kalau beasiswa, itu seperti yang kita tahu, itu bantuan biaya kuliah. Kemudian cuti kuliah, karena biasanya ada mahasiswa yang misalnya kerja tapi dia nggak bisa sambil kuliah, kita fasilitasi cuti. Atau mungkin ada yang sakit ya, nggak bisa melanjutkan kuliah selama beberapa bulan, nah itu kita bisa fasilitasi dengan cuti. Nah, cuti kuliah itu ada biayanya,
Kalau alasannya kerja ya misalnya, alasannya kerja atau mungkin mengikuti keluarga pindah negara misalnya ya, atau mungkin ada yang magang, bukan magang, kerja gitu di luar negeri misalnya, dan nggak bisa sambil kuliah, itu bisa cuti. Kalau cuti kuliah itu menurut peraturannya kalau nggak salah 20%. 20% dari UKT. Saya lupa. Tapi UKT yang 5, kalau nggak salah UKT 5 itu 3.760.000. Cuti kuliahnya itu 780.000. Bayar cutinya. Kecuali yang alasan ekonomi. Misalnya karena kesulitan biaya, tidak ada bisa bayar sama sekali. Dan sambil kerja ya. Nah, itu bisa mengajukan cuti kuliah dengan alasan ekonomi. Itu nggak bayar cuti kuliahnya. Cuman masa studinya tetap dihitung ya. Kalau nggak salah masa studi maksimal D3 itu 10 semester sampai 5 tahun. Nah, kalau sampai lewat 5 tahun termasuk cuti nggak selesai-selesai juga, nanti dianjurkan untuk mengundurkan diri atau dikeluarkan atau DO ya. Jadi tolong jangan dipakai kecuali sangat-sangat terpaksa. Kemudian pindah kelas, ini ke kelas malam ya. Pindah ke kelas malam. Tapi kalau pindah ke kelas malam, itu nanti biaya UKT-nya menyesuaikan. Karena yang kelas pagi sama kelas malam berbeda ya. Kalau nggak salah kelas malam itu sekitar 5 juta. Ininya, biaya kuliahnya. Tapi jam kuliahnya lebih pendek. Dari jam 7 sampai maksimal jam 11 malam. Nah, tapi kekurangannya ini ya. Jam praktikumnya jadi sebentar. Kalau kelas pagi kan bisa panjang kan, dari pagi sampai sore kan. Jadi puaslah belajar praktikumnya. Jadi kalau kelas malam tuh lebih sedikit jamnya gitu. Lalu ada pengunduran diri. Nah, pengunduran diri ini tidak sama dengan dikeluarkan ya. Beda. Kalau misalnya nanti ada mahasiswa, nah ini selalu ada sih. Setiap angkatan, setiap kelas selalu ada. Nah, saya harapkan di kelas ini nggak ada nanti ya. Selalu ada mahasiswa yang kuliahnya nggak selesai. Malah ada yang hilang mahasiswanya. Saya cari-cari nggak tahu kemana. Nah, saya harapkan jangan ada ya di kelas kita ya. Apalagi besok baru hari pertama. Jangan ya. Kalau ada yang punya masalah keluarga, adalah masalah finansial, ada masalah nggak bisa ngikutin belajar, itu tolong hubungi saya. Karena fungsi saya di sini sebagai pengganti orang tua ya. Nah, jadi saya nanti di sini yang mendampingi kalian sampai lulus. Mudah-mudahan sampai lulus semuanya selesai bersamaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, nggak ada yang ketinggalan gitu. Nah, jangan sampai ada yang kuliahnya nggak selesai gara-gara bingung bayarnya gimana. Nggak ada biaya, itu nggak ada alasan. Karena kita akan banyak skema bantuan uang kuliah. Kalau ada yang bermasalah, misalnya susah untuk mengikuti, nah itu kita bisa atur nanti. Sama saya nanti kita atur bagaimana strategi akademiknya, mau gimana ngaturnya. Mau diambil sesuai paket atau ambilnya setengah-setengah dulu biar lebih ringan, itu juga bisa. Ya. Tapi kalau terpaksa nggak bisa lanjut lagi kuliah, jangan nunggu dikeluarkan. Tapi ajukan pengunduran diri. Bedanya apa? Kalau dikeluarkan nggak bisa masuk sini lagi. Dan kalian udah punya catatan dikeluarkan dari kampus. Kalau mau lanjut daftar sekolah di tempat lain itu agak susah. Mungkin bisa tapi mulai dari awal. Tapi kalau mengundurkan diri, lanjut di sini bisa. Bisa prodinya sama, bisa prodinya beda. Nah, itu melalui jalur RPL. Ada yang tahu jalur RPL nggak? Belum, Pak. Nah, banyak Nggak yang ada. tahu nih jalur RPL nih. Karena banyak yang nggak tahu, jalur RPL itu seleksinya longgar. Maksudnya longgar, kalian nggak ada saingan gitu. Kalau jalur reguler kan pakai ranking kan, ada yang nggak lulus gara-gara nilainya nggak cukup gitu. Tapi kalau RPL ini banyak yang nggak tahu, jadi kemungkinan besar gampang diterima. Nah, rekognisi pembelajaran lampau. Misalnya yang udah kerja atau yang pernah kuliah dengan status mengundurkan diri misalnya, nggak sanggup kuliah lagi, kemudian kerja dulu mungkin, atau dia nyantai-nyantai dulu setahun 2 tahun, kemudian baru sadar, oh aku udah harus kuliah nih, mau nggak mau harus kuliah. Bisa lanjut di sini pakai jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Atau mungkin ada yang omnya atau abangnya yang dulu lulusan SMA, SMK gitu ya,
tapi belum kuliah karena lewat umur misalnya. Tapi dia udah jago nih, mesinnya udah jago, ngelasnya udah jago, punya banyak sertifikat, tapi belum punya ijazah D3, D4 gitu. Bisa lamar ke program RPL. Kalau program RPL kuliahnya nggak dari awal, tapi cuman di mata kuliah yang belum diakui. Jadi prosesnya gini, kalian ada kuliah, taruhlah ada 50 misalnya. Misalnya ada 50 mata kuliah dari awal sampai lulus. Nanti ada asesmen, ujian ya, sama dosen asesornya. Nanti ditanya satu-satu, pernah pengalaman kerja apa, atau pernah kuliah apa, sertifikasinya apa. Itu nanti langsung keluar mata ininya, nilainya. Kayak tadi kalian ngambil mata kuliah ini ya, ada fisika, ada perkakas tangan, ada pengetahuan material, itu bisa diakui dengan RPL. Jadi nggak perlu ngambil ulang gitu. Apalagi kalau udah pernah kuliah kan, nilainya langsung keluar aja, nilainya A, amin, B gitu, langsung keluar. Jadi nggak perlu dari awal gitu. Nah itu kelebihan jalur RPL. Dan biaya kuliahnya kurang lebih sama dengan kelas malam, karena memang nanti kuliahnya di kelas malam. Gitu, ya. Jadi RPL itu ada dua jalur, ada yang ahli kredit, ada yang asesmen dan rekognisi. Nah ahli kredit itu kalau mahasiswa reguler yang pernah mengundurkan diri bisa lewat sini. Jadi mata kuliah yang dulu pernah dia ambil, yang udah keluar nilainya, nanti bisa diajukan di RPL, langsung keluar di transkrip. Tapi kalau yang berpengalaman kerja, lewatnya sini, asesmen dan rekognisi. Jadi tidak ada alasan kita nggak kuliah gara-gara ini itu. Mulai dari masalah biaya, masalah umur misalnya, atau pengalaman kerja, itu nggak ada masalah. Kita fasilitasi semuanya. Ya, tolong sampaikan juga ke saudara kalau ada yang minat kuliah, tapi mungkin udah ketuaan katanya, nggak bisa masuk lagi, itu bisa lewat jalur RPL. Malah biasanya yang RPL ini yang jago-jago biasanya. Malah saya sering jadikan asisten, tolong tuh ajarin temannya, karena dia lebih jago, dia udah sering praktek itu gitu. Ya kalau RPL. Kemudian, nah ada yang angsuran. Ini barengan ya. Kalau yang bantuan UKT 50% itu buat mata kuliah, buat mahasiswa yang studinya lewat dari masa studi normal. Kalau D3 itu kan sampai semester 6 kan. Tapi dia karena satu dan lain hal ngulang atau mungkin cuti atau gimana, itu nanti dibantu UKT-nya di diskon. Tapi kalau buat kalian yang mahasiswa ini ada opsi beasiswa, ada opsi angsuran dan perubahan. Bedanya kalau beasiswa itu ada seleksinya. Kalau angsuran, saya kasih tahu ya, angsuran itu buat anak wali saya semuanya saya setujui. Jadi saya nggak akan validasi lagi. Kalau kalian ajukan, pasti saya setujui. Karena angsuran itu cuma nyicil aja ya. Kalau nggak salah sampai 4 kali apa 5 kali ya, lupa saya. Nanti coba lihat di ini ya. Di apanya, di panduannya. Nanti saya kasih tahu. Nah, misalnya ada yang selama ini dibayar sama orang tua, tapi orang tuanya lagi kesulitan ekonomi, pas bayaran uang kuliah lagi nggak ada uang misalnya, adanya berapa dulu, misalnya adanya 1 juta dulu, nanti bulan depan angsur 1 juta lagi, itu boleh. Nah itu pasti saya setujui, dan ini biasanya dari kampus nggak ada ini ya, nggak ada seleksi. Jadi kalau dia pembayaran pertamanya itu sebelum mulai kuliah, dan pembayaran terakhir itu sebelum ujian akhir semester, itu pasti dapat angsurannya, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau perubahan UKT itu kategorinya diturunkan. Misalnya sekarang kalian kategori 5, mau ngajukan ke kategori 1. Kategori 1 itu berapa? 0 apa 5.000 ya? Lupa saya. Nah, itu kan turun ini nilai UKT-nya. Itu bisa kita bantu, tapi ada prosedur. Prosedurnya itu ada apa ya? Foto rumah, foto ruang tamu, terus foto dapur kalau nggak salah, terus ada rekening listrik, rekening air gitu. Jadi lebih banyak prosedurnya. Tapi memang UKT kalian nanti diturunkan. Nah, saya lupa itu ngajukannya per semester atau langsung ya? Per semester mungkin. Kalau nggak salah per semester. Nanti di semester 2 saya ini umumkan lagi ya. Yang intinya saya mau ngasih tahu kalau kalian itu banyak sekali fasilitas dari kampus, mulai dari beasiswa,
ada angsuran, ada perubahan UKT. Jadi jangan sampai masalah ekonomi menghambat kalian kuliah. Jadi kalian tenang aja, selama kalian mahasiswa Poltek itu kita bantu. Kalau bingung nanti tanya ke saya. Tapi jangan diam-diam aja. Kalau misalnya ada masalah jangan diam-diam aja ya. Tahu-tahu ngilang aja, jangan gitu ya. Sayang ya. Manfaatkan selama kalian udah masuk sini. Karena kemarin susah masuknya kan, ujian segala macam kan. Ngalahin orang sekian ribu gitu. Masa mau disia-siakan begitu udah masuk gitu. Mengenai ini pendaftaran kuliah, biaya ada yang mau tanya? Saya Pak, Nah, silakan Aryo. kan semester 1 kan itu kita misalnya dapat apa penurunan UKT, terus semester 2-nya pindah ke malam itu masih dapat atau enggak Pak? Kayaknya kalau udah pindah, nanti kamu di kelas malam kamu ajukan lagi. Yang penurunan UKT itu kelas malam juga dapat kok. Ya, jadi nggak dibeda-bedain kelas malam sama kelas pagi nggak dibeda-bedain. Nah, cuman sayang saya lihat ya, yang ngajukan penurunan UKT itu yang dari mesin itu jarang, tapi jurusan lain banyak loh. Jadi saya heran ini anak mesin apa banyak duit apa gimana? Sayang ya. Yang anak mahasiswa wali saya juga gitu, kan saya ada mahasiswa wali angkatan 2019, pengajuan angsuran sama penurunan UKT juga mereka nggak begitu antusias gitu. Mungkin lagi mampu kalau mungkin ya. Tapi menurut saya kalau misalnya butuh jangan malu-malu gitu. Nggak usah gengsi lah. Kita di sini semua namanya ini ya. Mahasiswa lagi butuh banyak biaya gitu. Jadi jangan gengsi-gengsi lah. Ada lagi mau nanya soal biaya kuliah? Saya Pak. Nah, Yoga dulu silakan. Gini Pak, kan saya kebetulan kan Pak ini buat KIP kuliah Pak, sudah buat KIP kuliah gitu Pak. Ya. Nah itu kita ada dapat penurunan UKT juga Pak. Ya, jadi berapa? UKT 1 ya? Apa Pak? UKT 1 ya? KIP-nya ya Pak, iya, gelombang 1. Bukan, UKT-nya kategori berapa sekarang? UKT-nya maksudnya Pak, baru 1 Pak ya, baru 1. Bukan, UKT itu ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, 4, 5, 6, 7. Nggak Untuk tahu ya? nggak dikasih tahu Pak. Ya, gitu. Terus? Nah itu kita dapat penurunan ya Pak, kalau misalnya udah ngebuat KIP kuliah gitu Pak. Kalau KIP berarti kamu dibayarin. Dibayarin ya Pak gitu Pak? Iya, kamu dibayarin. Jadi nggak ada ininya. Nggak bayar lagi. Nah, mengenai daftar ulang, kalau KIP nanti tanyain sama pusat informasi ya. Karena saya nggak dapat informasi lebih jelas tuh. Kalau yang KIP seperti apa. Iya Pak, iya Pak. KIP Baik, ini Pak. mirip sama bidik misi nggak sih? Kurang tahu juga Pak soalnya. Iya sama Pak, cuman ganti nama aja. Oh iya. Nah ya, saya dapat ini ya, data mahasiswa kita yang KIP, ada 4 orang, 5 ini. Ada Rewanda ada nggak? Tadi ada? Jadi keluar? Ada Pak. Ada Rewanda. Oke, dari Rewanda, kemudian ada Frans Dito, ada nggak Frans Dito? Ada Frans Dito, kemudian ada Hakim Alexander, ada Yoga Chandra Panjaitan, sama ada Raymond Gultom. Ada semua? Ada Pak, hadir. Oke. Nah, saya pesan ya buat kalian berlima ya. Terutama yang berlima, yang lain juga sih. Itu kalau yang dapat ini, kalian dipantau prestasinya. Karena kan dianggap yang berhak dan juga prestasinya oke lah. Jangan sampai IPK kalian turun ya. IPK jangan sampai turun. Kalau nggak salah IPK di bawah, nggak boleh di bawah 3 kan? 3 nggak salah mintanya. Nah, jadi gini. Buat kalian berlima, jangan sampai kena ngulang. Jangan sampai ada mata kuliah di bawah D+. Nah, kalau bisa di atas C semua lah. Karena kalau E, kamu ngulang, IP semesternya jelek, nanti takutnya KIP kalian dicabut. Kemudian kalau kalian ngulang nanti ngambilnya susah. Karena kan kita di paket ya. Misalnya kalau semester 1 ada semester ganjil. Ngulangnya kan di semester ganjil. Kalau nggak semester 3, semester 5. Kalau nggak semester 5, semester 7 gitu.
Nah, masalahnya kalau semester 3 itu kalian ada mata kuliah yang paket ya. Terus kalau ada mata kuliah ngulang, jangan sampai mata kuliah ngulang semester 1 jadwalnya bentrok sama mata kuliah semester 3 gitu. Kalau bentrok kalian nggak bisa ambil. Kalau semester 5 kalian magang. Karena semester kelas pagi itu magangnya 2 semester, kelas 5 semester 5 sama semester 6 gitu. Jadi susah mau ngulang di semester 5. Otomatis ngulangnya di semester 7 gitu. Nah, kalau semester 7 lewat kan masa studinya. Nah, saya nggak tahu itu apakah masih ditanggung sama KIP gitu. Jadi tolong perhatikan sekali studi kalian. Nggak boleh kehadirannya bolong-bolong ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana kalau izin ini ya, izin kuliah. Terus ujian nggak boleh absen ya. Kalau ujian UTS atau UAS yang nggak hadir, udah pasti kalian nilainya nggak aman gitu. Terus tugas sama kuis itu kalian harus kumpulkan dengan lengkap gitu ya. Dan banyak dosen yang nggak akan nagih, termasuk saya. Kalau saya ngajar kuliah, kemudian ada mahasiswa yang tugas yang nggak lengkap, saya nggak akan tagih gitu. Jadi langsung saya keluarkan aja nilainya. Kalau ada yang mahasiswa yang nggak ikut ujian, tapi dia nggak minta susulan, ya udah saya keluarin nilainya. Ya, kalau misalkan ada berhalangan hadir di hari ujian, ada halangan gitu, tolong kabari dosennya gitu. Karena dosen itu nggak akan nyari-nyari kalian. Kamu belum ujian, nggak akan ada gitu seperti itu. Kalau sekolah dulu ada ya, kalau sekolah ya, mesti dicariin guru kan. Kamu belum ujian. Iya. Ada kayak gitu kan? Atau dosen gurunya dulu mau merekap nilai. Oh, si Aryo nih tugasnya belum lengkap. Ada tugas 2 sama tugas 4 belum kumpulin dulu. Dulu kayak gitu, tapi sekarang nggak ada ya. Pasti ya udah kalau kalian nggak ngumpulin, ya udah nilainya apa aja gitu ya. Tolong lebih aktif dalam mencari informasi dan dicatat ya tugas yang pernah dikasih itu apa aja, udah ngumpulin belum. Nah itu biasanya ada di learning loh tugasnya. Perhatikan juga deadline pengumpulan tugas, jam berapa, hari apa, dipastikan jangan sampai lewat. Kalau misalnya batasnya sampai jam 10, nah jangan mepet-mepet ya. Soalnya kadang-kadang mau kita kumpulin dekat-dekat jamnya, tahu-tahu internetnya habis kuota lah, ya laptopnya mati baterai gitu-gitu. Jadi jangan mepet-mepet. Takutnya kenanya ke nilai ya. Soalnya kalau udah ditutup susah buka lagi ya. Tergantung dosennya lah. Kalau dosennya mau berbaik hati, ya alhamdulillah kita bisa nyusulan. Tapi kalau nggak bisa ya udah nilainya kurang. Ada lagi yang mau tanya soal kuliah dan learning? Saya Pak mau nanya tentang e-learning tadi. Ya, silakan. Itu untuk matkul agama satu kode untuk semua agama ya Pak? Iya, kodenya sama. Yang beda dosennya. Ya nggak? Siapa Hakim ya? Iya Pak, tapi di FRS ini formulir rencana studi saya dibikin sama Pak Romi. Ya, itu kayaknya biar sama semua sih. Oh, Penelitiannya. kirain salah input data Pak. Enggak, karena kan ada 5 dosen, jadi yang diambil nama depan aja kayaknya. Iya Pak. Mana ya? FRS. Nah. Ini yang angkatan 2022. Besar. Ini Romi Taufik ya. Ini kan agama Islam ya kalau nggak salah ya? Iya Pak. Oke. Ya. Tapi nanti pengajarannya sesuai sama ini, sesuai sama agamanya ya. Nggak mungkin yang Kristen belajarnya sama dosen agama Islam, nggak mungkin. Kan nggak, bukan itu yang dipelajari. Ada lagi yang mau nanya? Lagi? Oke. Sekarang saya mau lihatkan kalender akademik. Ini kalian bisa lihat di learning ya, halaman pertama learning. Perhatikan kalender akademik karena ini sangat penting sekali dengan kehidupan kalian. Karena kalian udah bergabung sama
kampus Poli Batam, jadi harus mengikuti jadwal dan peraturan dari Poli Batam. Sekarang kita ada di minggu ketiga Agustus di sini ya. Mulai kuliahnya besok tanggal 22. Lihat ini kuliah perdana ya. Ini orientasi mahasiswa baru. Nah, ini ada wisuda, daftar ulang ya. Kemudian ada 7 minggu perkuliahan, 1 sampai 7. Kemudian setelah 7, minggu ke-7 ada minggu pengganti. Nah, minggu pengganti ini fungsinya, kalau misalnya di antara minggu 1 sampai 7 ada tanggal merah, atau ada dosen yang berhalangan masuk, itu pertemuannya diganti di minggu pengganti. Ya, minggu pengganti itu disediakan 5 hari. Kalau pertemuannya kurang 2, bisa langsung 2 pertemuan di minggu pengganti. Jadi minggu cadangan lah. Tapi kalau misalnya pertemuannya aman-aman aja, nggak ada absen, berarti minggu pengganti itu kosong. Bebas, kan ada minggu tenang gitu lah, persiapan buat ujian. Nah, ujiannya selalu 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Kadang-kadang ada yang nggak bisa di minggu pertama, adanya minggu kedua. Atau mungkin ada mata kuliah yang butuh praktik misalnya, yang waktunya lama, kan nggak mungkin selesai dalam waktu singkat. Jadi menggeser mata kuliah yang lain. Atau pakai ruangannya nggak cukup minggu kedua ya. Jadi selalu dikasih waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu UTS, baru masuk minggu ke-8 sampai minggu 14. Nah, kalau udah lengkap minggunya sampai 14, baru UAS ya. Ini juga ada minggu pengganti sebelum UAS. Nah, setelah UAS, nanti kalian libur di bulan Januari. Mulai tanggal 9. Ya, jadi di akhir tahun, nanti tahun baru, kalian ujian ya. Jadi ujian sambil libur tahun baru. Gitu. Ya mudah-mudahan selesai di tanggal 30 lah. Jadi awal Januari nggak ujian gitu ya, mudah-mudahan. Nanti kita ada perwalian nanti di sini. Nah, perwalian itu selalu ada 3 kali per semester. Di awal semester, itu daftar ulang, sebelum UTS sama sebelum UAS. Ada 3 kali kita perwalian. Kita ketemu seperti ini. Tapi kalau di luar jadwal 3 itu, kita mau diskusi juga bebas sebenarnya. Kalian minta aja ke saya kalau mau diskusi. Nggak perlu sekolah juga nggak apa-apa. Misalnya 1 orang atau 2 orang ketemu saya nggak apa-apa. Saya ada di lab OE2 ya, di lab welding. Kemudian libur ya, liburnya 1, 2, 3, 4 minggu liburnya ya, sebulan ya. 4 minggu. Nah, nanti ada, perhatikan ini ya, ada proses pengajuan keringanan. Ada juga nanti proses pengumuman daftar ulang. Di sini kalian harus tetapkan apakah mau lanjut kuliah atau cuti atau mengundurkan diri di sini, di minggu-minggu ini. Tapi kalau misalnya pengen cuti tapi terlambat mengajukan, nggak bisa, harus daftar ulang ya, harus bayar. Tapi kalau mau ada mengajukan beasiswa, keringanan, penurunan UKT, itu ada di minggu-minggu ini nih. Minggu kedua Januari, selama 2 minggu. Oke. Kemudian masuk semester 2 itu di bulan Februari. Nah, setelah itu nanti kita diskusikan berikutnya lah. Kalau semester 2. Jadi ini ya jadwalnya, kalian bisa lihat di akademik. Jadi kalau ada yang merantau misalnya dari luar Batam, pengen pulang kampung, itu bisa direncanakan dari sekarang, liburnya itu di awal Januari, selama sebulan gitu. Mengenai jadwal ada yang mau bertanyakan? Oke. Oke. Nah, ini juga penting mengenai pedoman pembelajaran. Ini ada dikasih tahu nggak? Ada di sosialisasikan nggak kemarin? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Banyak kegiatan mahasiswa ya? Ya, ini penting sekali ya, karena selama kita menjadi warga Poli Batam, ini yang menjadi pedoman kita. Kalau ada hal-hal yang nggak sesuai sama pedoman, kalian bisa protes ya. Protesnya itu bisa ke dosen wali, bisa ke dosen pengajar, bisa lewat BEM, DLM ya, juga bisa.
Karena dosen juga harusnya ini ya mengikuti pedoman ini. Jadi kalau ada yang nggak sesuai tolong diberitahu. Nah ini ada di halaman pertama learning ya. Gambarnya. Ini saya nggak akan baca semua, cuma sedikit-sedikit aja, nanti kalian bisa baca sendiri. Yang penting di sini diploma 3, kalian 6 semester. Kemudian ada, nah ini pembelajarannya bisa tatap muka, bisa daring, bisa mandiri, ada kolaboratif, itu tergantung sama dosen pengajarnya. Tapi bisa mengkombinasikan 4 ruang belajar itu ya. Proses pembelajarannya bisa macam-macam, bisa tatap muka langsung, bisa handout, video pembelajaran, ada yang bikin di YouTube ya, ada simulasi, animasi, dan lain-lain. Kemudian untuk pembelajaran ini ada, nah kalau kampus kita itu sedang getol bikin PBL ya, Project Based Learning. Nanti di kesempatan berikutnya kita bisa diskusikan soal PBL. Kemudian masa beban belajar, kalian belajarnya itu sekurang-kurangnya itu selama 6 semester. Kalau D3 itu bebannya 108 SKS, maksimal 120. Nah, kalau yang ambil manufaktur, itu nanti SKS-nya 108, karena mata kuliahnya 108 SKS. Tapi kalau yang welding, lebih banyak, 114 SKS. Jadi berbeda 6 SKS. Kalau nanti kalian ambil D4, itu totalnya akan jadi 144, yang mirip S1 lah. Kemudian ini ada semester antara ya. Ini di kampus lain namanya SP atau semester pendek, tapi kalau di kita jarang. Karena kalau kita lihat tadi di kalender akademik, ini mepet-mepet ya waktunya. Ya, harusnya di sini nih, semester pendek nih. Mepet waktunya. Ya, jarang kita pakai. Kemudian nah, mengenai SKS, nah kan tadi belum tahu SKS ya. SKS itu secara teori seperti ini ya. 50 kegiatan tatap muka per semester, ada 60 menit kegiatan tugas terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri. Tapi kalau secara realnya yang kita praktekkan, satu SKS itu satu sesi teori dan sama juga dengan dan juga sama dengan 3 sesi praktik. Nah, apa itu sesi? Nah, lihat di jadwal kuliah. Ada baris-baris gini kan? Ada baris 1, baris 2 sampai baris berapa nih? Jadi 7.50 sampai 8.40 satu sesi. Satu sesinya 50 menit. Jadi fisika itu teori, tapi 2 SKS. Makanya teorinya 2 sesi. Seperti itu. Perkakas tangan, itu 3 SKS. 3 SKS. Kalau nggak salah, 1 teori sama 2 praktek. 1 teori berarti satu sesi, 2 praktek berarti 6 kan? Berarti harusnya 7. Coba itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Berarti dia 1 sesi teori sama 6 sesi praktek ya. Jadi itu cara bacanya. Kalau kalian lihat mata kuliah ada berapa SKS, kemudian ini mata kuliahnya kok panjang ya, kok belajarnya sampai sore. Nah itu karena SKS-nya besar. Nah kalau SKS-nya besar, berarti bebannya berat. Nah kalau bebannya berat, jangan sampai nilainya jelek. Karena nilai itu akan dikali dengan SKS-nya, jadilah indeks prestasi kalian. Udah dikasih tahu cara ngitung IP atau IPK? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, jadi kalau lihat di sini, di nilai akademik, nah ini ya, ini nanti ada nilai kuliah yang kalian dapatkan dari A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, E. Nggak ada D- ya, langsung E. Kalau A, standarnya nilai akhir harus lebih dari 85. Totalnya 85 baru dapat nilai A. Kalau dapat nilai A, nanti SKS-nya dikali 4. Kalau A-, SKS-nya dikali 3,7.
Kalau B plus SKS-nya dikali 3,4. Oke. Nah, nanti saya lihatkan. Kemudian mana ya? Nah, ini mahasiswa berindeks berprestasi akademik tinggi. Nah, ini kadang-kadang ada persyaratan buat beasiswa ya. Persyaratan buat beasiswa, buat magang ke luar negeri, itu minta yang berprestasi akademik tinggi. Pertahankan IP semester lebih dari 3. Kemudian pada masa baru ini udah ya. Udah tahu kayaknya. Kemudian daftar ulang, nanti semester depan aja saya jelaskan. Kemudian, nah kalau nggak daftar ulang nanti dicutikan ya. Kalau nggak daftar ulang nanti dicutikan. Kalau nggak daftar lagi nanti dianggap mengundurkan diri. Bukan dikeluarkan ya, mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri nanti bisa lanjut kuliah lagi. KTM nanti kan dikasih kartu tanda mahasiswa, karena kita ada kerjasama dengan BNI, itu nanti otomatis jadi kartu ATM BNI. Itu yang dapat ini ya, rekening BNI. Kemudian kalender, ini perwaliannya sekarang. Lalu kegiatan akademik dan kemahasiswaan itu ada di pusat informasi dan juga ada di TU ya. TU Prodi kita itu ada di lantai 2 gedung utama, ruang 211. Lalu, nah ini ada kuesioner umpan balik. Nanti saya ingatkan juga sebelum ujian ya. Kalau nggak ngisi umpan balik, maksudnya umpan balik itu gini. Pendapat kalian tentang mata kuliah ini yang diajar sama dosen tersebut. Dosennya gimana ngajarnya gitu. Jadi dosen nggak bisa sembarangan ya. Nggak boleh dosen itu cuman ngasih PowerPoint tinggal gitu. Kalau di sekolah mungkin dulu ada guru datang, terus tunjuk sekretaris catat buku di papan tulis, nanti gurunya pergi. Ada yang kayak gitu kan? Saya dulu gitu soalnya. Waktu saya SD. Ada yang gitu. Nah nggak boleh ya kalau dosen kayak gitu ya. Kan bisa kasih masukan di umpan balik. Bapak tersebut ngajarnya seperti ini. Nah, tapi nggak boleh fitnah ya. Kalau bapak yang ngajarnya bagus, nggak boleh difitnah. Walaupun misalnya kalian nggak suka gitu, nggak boleh ya. Atau bapak ini penampilannya nggak rapi, ya boleh-boleh aja kasih masukan. Jadi kan kita harus jadi ini ya, jadi teladan gitu. Boleh-boleh aja. Sesuai sama kriteria kuesioner yang diisi ya. Jadi kita saling apa ya? Saling memberi masukan lah. Dosennya menilai mahasiswa, mahasiswa juga bisa menilai dosen ya. Kalau nggak isi kuesioner, kalian nggak bisa lihat nilai akhir. Nanti di akhir semester nilainya keluar, mau A, B, C, D nggak ketahuan. Kalau nggak isi kuesioner, pengaruhnya apa? Kalau mau daftar beasiswa susah, ya. Mau daftar beasiswa ada syarat IPK. Nah IPK-nya kemarin berapa? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak isi kuesioner. Nah itu salah sendiri kan jadinya. Nah, jangan lupa ya nanti ya. Kemudian kalau ada yang nggak bisa hadir dalam kuliah, itu informasikan ke TU, dosen wali, saya, sama dosen pengajar. Misalnya ada yang sakit ya, masuk rumah sakit. Atau COVID lah misalnya. Atau mungkin ada yang kecelakaan motor gitu. Atau mungkin rumahnya kebanjiran. Nah itu bisa informasikan ke TU maksimal 1 minggu setelah nggak hadir. Nggak mungkin hari itu juga dia kecelakaan misalnya, atau hari itu juga dia masuk rumah sakit, dan hari itu juga mesti bikin surat, nggak mungkin kan. Kita kasih waktu sampai minggu depan, ya kalau nggak bisa mahasiswanya yang bikin surat, bisa diwakilkan sama keluarga gitu ya. Itu kasihnya ke TU. Kenapa? Karena dosen pengajar nggak bisa buat keterangan kalian sakit. Ini contohnya kayak gini. Saya mau buat absen. Ini absen ya. Misalnya absen, teknik mesin, ganjil, misalnya gini, mata kuliah, masih. Nah, misalnya gini. Misalnya kayak gini. Ini kalau dosen ngisi absen ya. Nah, cuman bisa ngisi ini.
hadir nggak hadir. Nah, kalau saya checklist hadir, kalau nggak saya checklist nggak hadir. Jadi dosen pengajar nggak bisa buat kalian di situ sakit atau izin atau cuti atau apa gitu, nggak bisa. Yang bisa mengubah itu TU. Jadi kalian harus buat surat itu dikasih tahu ke TU. Ya, info apa? Kalau nggak bikin itu, nggak bikin surat izin dan tercatat alfa, nanti kalian dapat surat peringatan atau SP. Nah, SP. Ada SP1, SP2, SP3. SP1 itu 5% tidak hadir dari semua sesi dalam satu semester. Jadi bukan cuma satu mata kuliah, semuanya. Sesi itu ini tadi yang saya jelasin ya. Ada sesinya ya. Ada sesinya 2, ada sesinya 7 ya. Terlambat juga bisa potong sesi ya. Tergantung dosennya mau potong berapa sesi. Kalau SP2 20%. Kalau SP3 40%. Nah, kalau udah SP3 tidak ditanggapi 3 minggu, berarti dianggap mengundurkan diri. Oke? Tapi kalau mahasiswa tersebut nggak akan datang, SP3 ya, karena SP3, kemudian ditanggapi dengan masalah ekonomi misalnya, nanti bisa diberikan cuti. Oke, jadi harus ada komunikasi antara mahasiswa sama kampus gitu ya. SP ada yang mau tanyakan tentang kuliah? Nggak ada? Oke. Kemudian ini nanti baca aja ya, mengenai evaluasi, ada ujian, ada PBL. Ini udah. Nah, saya ingin kasih tahu buat kalian ya, yang angkatan baru, yang masih semester 1, nanti di semester 2, kalian akan dievaluasi. Kalau IPK-nya nggak sampai 1,5, nanti akan dikeluarkan. Ya, tolong diperhatikan nilainya. Jangan sampai semester 2 kalian IPK-nya di bawah 1,5. Karena ada mahasiswa yang angkatan atas IPK-nya 0, ada. Ya. IPK-nya bukan 1, lagi tapi 0, ada. Dan kemarin tuh sayangnya ya, nilainya terlambat keluar. Jadi mahasiswanya terlanjur mendaftar ulang di semester 3. Jadi dia udah bayar uang kuliah, tapi IPK-nya nggak cukup. Nah, jadi sebelum kalian daftar ulang, itu tolong informasikan ke dosen wali dulu, biar nanti saya cek nilai kalian aman atau tidak. Karena uang yang udah kalian transfer ke kampus, itu nggak bisa diambil lagi. Soalnya kampus kita, pendanaannya itu langsung ke Kemendikbud ya. Kita belum ini ya, belum BLU. BLU itu Badan Layanan Umum, apalagi belum BHMN, Badan Hukum Milik Negara. BHMN itu berarti kita kayak perusahaan lah. Nah, kampus di Indonesia perguruan tinggi itu baru 10 yang BHMN gitu. Ya kayak UI, misalnya UGM, ITB itu udah BHMN. Nah, bedanya kalau BHMN dia punya keleluasaan mengatur uangnya sendiri. Jadi uang yang masuk dari mahasiswa itu nggak dikasih ke negara langsung, masih disimpan sama kampusnya gitu. Di pengelolaan bisa misalnya butuh alat atau gaji pegawai, dari situ bisa dikelola gitu. Tapi kalau dari kita semuanya store ke pusat kementerian. Kalau kita butuh dana, kita ajukan dulu gitu. Nah, jadi uang kalian yang masuk itu nggak bisa tarik lagi. Jadi tolong kalau daftar ulang itu pastikan dulu aman gitu ya. Kalau ada lebih bayar, ada misalkan UKT-nya 3.750, 3.750, terbayarkan 4 juta. Nah, selisihnya itu nggak bisa diambil gitu, nggak bisa dikembalikan. Oke, jadi pesan saya IPK setelah semester 2 mau naik semester 3 minimal 1,5. Kalau kalian mau lulus nanti ya terakhir setelah tugas akhir IPK-nya minimal 2. Jadi kalau Nasakom nilai 1, itu nggak bisa lulus. Harus diulang dulu, dicuci nilainya. Jadi nilai yang jelek-jelek itu diulang dulu. Nah, tapi saya juga nggak sarankan ada yang lulus di bawah IPK 2,75. Karena susah cari kerja gitu. Sedangkan di bawah 3 aja susah cari kerja, apalagi di bawah 2,75 ya. Nah, saya inginkan kalian IPK-nya di bawah 3, karena apa?
Karena banyak sekali lowongan kerja itu mensyaratkan IPK minimal 3. Cobalah kalian cari di Jobstreet atau di Indeed atau di lowongan-lowongan kerja lain lah. Pasti mintanya IPK minimal 3,0. Nah, supaya kalian nanti nggak susah nyari kerja, usahakan IPK-nya di bawah 3,0. Tapi kalau IPK di atas itu nggak menjamin kalian sukses ya. Misalnya IPK-nya mentok tuh 3,9 misalnya. Hampir perfect ya. Apakah dia jago? Belum tentu. Jadi IPK 3,0 itu cuman saringan awal aja supaya CV kalian tuh dibaca sama HRD. Jadi kalau IPK-nya di bawah 3 langsung dibuang, ngapain dibaca banyak gitu kan. Tapi kalau IPK-nya 3 masuk saringan dulu baru dilihat CV-nya, sertifikatnya gitu ya. Jadi memperbesar kalian buat bisa lamar kerja. Oke? Kemudian ada ini ya, predikat lulusan dengan pujian. Itu kalau IPK-nya di atas 3,5 dan waktu pendidikannya normal. Berarti kalian lulus dalam 6 semester, IPK-nya 3,5 berarti lulusnya dengan pujian. Nama lainnya adalah lulus cum laude ya. Cum laude itu kalau IPK-nya 3,5. Nah, itu biasanya top lah yang direkomendasikan. Ya, walaupun nanti akan diuji juga sama perusahaan, tapi biasanya dari kampus itu ada penghargaan lebih gitu. Kemudian ini silakan dilihat ya, pindah program studi juga bisa sebenarnya, pindah program studi, nanti baca aja. Nah, kalau di DO itu nggak bisa masuk ya, nggak bisa pindah. Makanya kalau saya bilang tadi, kalau misalnya ada masalah dan tidak bisa diselesaikan sambil kuliah, mau berhenti itu disarankan mengundurkan diri, jangan di DO. Karena akan menyulitkan diri sendiri dan juga akan merugikan kampus. Ini cuti akademik. Kalau D3 itu maksimal 2 semester, 1 tahun ya. Tapi kalau lebih itu boleh dengan alasan khusus. Oke. Nah, kalau ada yang mau nanya, saya mau kasih lihat mengenai cara menghitung nilai IPK. Saya contohkan mahasiswa saya yang udah lulus. Ya, contohnya ini ada Abang Andre Ramadan. Ini mahasiswa saya yang teladan. Karena IPK-nya termasuk paling tinggi dan sekarang lagi magang di Hungaria. Nah, kita ada program magang di Hungaria ya. Bang Andre ini tahun kemarin dia juara 3 kompetisi welding ya, namanya National Welding Competition di Politeknik Manufaktur Bandung. Dia juara 3 di kategori apa ya? SMAW pipa 5G, lupa saya. Kalau salah SMAW. Nah, ini ya, kalau welding dia 114. Jadi kalau lihat di sini ada yang 114, ada yang 108. Yang 108 itu manufaktur. Nah, jadi kalau misalnya Amin kan 3,7. 3,7 dikali 2 SKS. Berapa tuh? 7,5 ya. Nah, sampai ke bawah nih dikali. Ini Aminnya 3,7 kali 2, B itu 3 kali 2 ya. Total semua sampai bawah. Totalnya kan 114 kan? Nah, di sini ada nilai dikali SKS. Nilai kali SKS-nya berapa, di sini totalnya berapa, ini dibagi dengan jumlah SKS. Nah, dapatlah IPK-nya gitu. Jadi coba kalian simulasikan sendiri di semester 1 aja lah. Semester 1 ini kan ada 9 mata kuliah ya. Ada 9 mata kuliah, coba dilihat agama misalnya dapat A, bahasa Inggris misalnya dapat B+ misalnya, dikalikan, kemudian total SKS-nya berapa, total nilai kali SKS-nya berapa, dibagi nanti dapatnya kira-kira SKS-nya berapa. Kalau targetnya B, kalau targetnya 3,5 berarti paling rendah itu B+ lah. B+ kan 3,4 ya. Nah, jangan ada yang di bawah B+ nilainya. Kalau misalkan ada yang dapat C, usahakan sama dengan yang jumlah A gitu. Misalnya ada C2, berarti A-nya juga harus ada 2 yang sama gitu ya. Nah, seperti itu. Itu strategi kalian nanti kalau mau IPK-nya di atas 3,5.
Tapi saya nggak menuntut kalian IPK-nya di atas 3,5. IPK di atas 3 aja udah cukup. 3,1 udah cukup lah, udah bagus. 3,05 bagus. Tapi kalau 2,9 itu masih nanggung. Ya, karena sayang gitu ya, nanti akan susah melamar kerja di lowongan yang IPK-nya minimal 3 gitu. Karena banyak seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan tentang perhitungan IPK? Tidak, Pak. Oke, aman ya? Oke, ini juga udah. Nah, nanti saya kasih. Oke. Nah, terakhir itu ya. Jadi saya pesankan buat kalian, besok udah mulai kuliah, jaga kesehatan, jangan ada yang sakit. Kalau ada senior yang macam-macam, kalian bisa kasih tahu ke dosen wali, ke saya. Ada juga ini ya, panitia pengawas inaugurasi ya. Tapi kalau takut sama mahasiswa tingkat atas, ke saya boleh. Apalagi kalau ada ini ya, ada yang mengarah ke pelecehan ya. Kita ada panitia pencegahan kekerasan seksual. Jangan sampai ada yang kayak gitu. Baik ke yang laki-laki atau yang perempuan, sama. Jadi jangan bilang laki-laki itu nggak bisa dilecehkan. Ada ya, yang laki-laki dilecehkan juga ada. Jadi jangan malu ya. Jangan malu kalau misalnya kan ada yang macam-macam, tolong kasih tahu ke saya. Kalau ada yang main fisik, kasih tahu ke saya ya. Nggak usah diviralkan, nanti ramai di luar, penting ke saya aja lah. Jadi kalau misalkan ada buktinya, kita tahu mahasiswa siapa, nanti kita teruskan nanti ke kajur dulu lah, ke jurusan, kita selesaikan nanti. Kalau memang terbukti mahasiswa seperti itu, kita tindak. Nah, kalau kalian takut nanti dibilang cepu ya, ini tukang mengadu nih gitu. Nah, kita bisa sembunyikanlah nama pelapornya siapa, jangan takut. Yang penting kalian jaga komunikasi dengan saya. Kalau ada yang macam-macam, baik itu mahasiswa maupun dosen ya, dosen juga nggak boleh ya. Ada dosen yang macam-macam nanti yang mengarah ke pelecehan itu kita bisa tindak. Terus kalau misalnya ada yang pungli nih, tapi kita selama ini nggak pernah ada sih. Misalnya ada dosen dia jual buku, nggak pernah ada sih. Tapi kalau misalnya tahu-tahu nanti ada ya di tengah jalan, tolong dikabarin kita gitu. Nggak boleh ya, kita bebas korupsi ya. Bebas korupsi, itu ada integritas. Nah, buat kalian juga gitu, tolong kuliahnya itu disiplin. Di hari pertama kuliah biasanya udah ada kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah itu disepakati peraturan kuliah seperti apa. Misalnya keterlambatan itu berapa menit, kemudian komposisi nilai itu berapa. Nah, saya contohkan kayak gini. Ini komposisi kuliahnya tergantung kesepakatan saya sama mahasiswa. Nah, ini buat gambaran ya sama kalian. Nah, tadi. Oke. Nah, ini ada nilainya kan? Nah, karena ini ada PBL-nya, PBL itu saya buat 50% dosen ini ya, belajar proyek. Nah, dosen pengajaran 30% itu pembagiannya di sini. UTS kuisnya 20%, tugasnya 30, presentasi PBL 25, UTS-nya 25 gitu. Oke. Nah, ini presentasi-presentasi itu disepakati di awal kuliah. Kalau ada yang nggak sepakat, Bu, UTS-nya jangan terlalu besar, UTS-nya 15%. Nah, sepakati dengan dosennya, mau nggak seperti itu gitu. Ya, negosiasi. Itu ditetapkan di awal kuliah. Kalau kalian setuju, ya kita akan pakai itu terus sampai akhir. Ini kelas malam. Kalau kelas malam tidak PBL, jadi seperti ini. Kehadiran 10%, tugas 15, kuis 10, praktikum 25, UTS, UAS 20. Seperti itu. Nah, presentasi inilah yang kalian sepakati besok. Pertama di fisika kan, sepakati misalnya kehadirannya 20%, ya ibunya mau nggak? Kalau ibunya mau berarti kalian dapat.
Atau UTS UAS, beliau misalnya bikin 25, kalian maunya 15. Nah, tergantung, sepakati aja mau apa enggak gitu. Itu ya isi kontrak kuliah ya. Oke, demikian saya rasa cukup dulu ya. Udah 1,5 jam. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, kita bisa buka forum diskusi lagi. Kita juga bisa ketemu di kampus. Kalau mau ketemu saya masing-masing satu atau 2 orang atau 3 orang mau ketemu saya mau diskusi, saya ada di ruang W2 ya. W2 kalau saya ada di situ bisa ngajak diskusi, mau tanya apapun sama saya bisa. Terutama masalah finansial, saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai masalah keuangan jadi penghalang kuliah ya. Apalagi kalau misalnya ada yang dari keluarga tidak mampu, saya juga sama dulu waktu kuliah, saya bukan dari keluarga tidak mampu, saya bisa kuliah sampai S2 itu kan dari beasiswa. Kita selesaikan sama-sama ya, karena kita adalah pengubah atau menaikkan derajat keluarga ya. Karena kita bisa membanggakan keluarga kita bisa jadi generasi yang kuliah, pendidikannya tinggi ya, bisa menolong keluarga lah gitu. Nah itu silakan nanti kita diskusikan nanti. Oke, oh ya kalau kalian ada grup atau mau buat grup baru dengan saya boleh nanti dikoordinasikan aja sama ketua kelas, karena buat lebih mudah ini ya koordinasi. Soalnya kalau saya informasinya langsung ke Fauzan terus, takutnya nanti ada yang miss ya. Takutnya Fauzan telat ngasih tahu, atau mungkin lagi nggak hadir gitu ya. Jadi kita kalau dalam satu grup lebih mudah gitu. Oke, nanti tolong dibuat aja grupnya. Demikian saya tutup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada kan? Ya. Silakan dilanjutkan kegiatannya. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Besok kita mulai kuliah. Tolong ditaati peraturan kuliah dan jangan lupa ini protokol kesehatan karena masih ada COVID. Ozan ada mau sampaikan? Berarti nanti apa nomor Bapak saya masukin di grup aja Pak ya? Boleh. Kalau mau bikin grup boleh. Oke, saya tutup. Selamat siang, selamat sore. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Pak, makasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk.